Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, pada hari ini akan kita lanjutkan materi IPA kita mengenai gaya. Yang A kemarin adalah mengenai gerak lurus, kemudian yang B adalah mengenai gaya. Gaya dalam bahasa Inggris itu adalah force, sehingga untuk gaya kita beri simbol dengan F. Apa itu gaya? Nah, gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan ataupun dorongan. Nah, ini dia. Contoh pada gambar, ada seorang bapak yang mendorong meja. Ini ya, mendorong yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini lagi melakukan tarikan. Nah, dengan adanya gaya, maka akan dapat mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, akan terjadi perubahan bentuk benda, akan terjadi perubahan ukuran benda, akan terjadi perubahan kecepatan benda, dan akan terjadi perubahan arah gerak benda. Apa maksudnya di sini perubahan bentuk benda? Nah, kita contohkan plastisin. Ibu yakin Ananda semua pernah main plastisin. Dan yang semula waktu kita beli bentuknya yang persegi, nanti Ananda beri gaya sehingga nanti bentuknya yang persegi mungkin saja bisa berubah menjadi lempeng, dan bisa saja berubah seperti bola. Kemudian untuk ukuran sama juga. Begitu kita memberikan gaya, ukurannya yang semula besar bisa saja menjadi lebih kecil. Kemudian kecepatan benda. Benda yang semula diam, kemudian kita beri gaya, maka dia akan menjadi bergerak, sehingga kecepatannya yang semula 0 akan berubah menjadi sekian meter per sekon. Kemudian untuk perubahan arah gerak benda, benda yang semula bergerak ke arah kanan, begitu kita beri gaya ke kiri, dan besarnya gaya itu lebih besar daripada gerak benda tadi, maka benda akan berubah geraknya ke arah kiri. Nah, untuk jenis-jenis gaya. Gaya terbagi dua, ada namanya gaya sentuh dan ada namanya gaya tak sentuh. Nah, apa pula itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan sentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Apa saja contohnya? Gaya itu gaya otot. Apa pula itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot kita. Nah, seperti tarikan atau dorongan dari tangan kita. Kemudian yang kedua gaya pegas. Nah, gaya pegas ini ditimbulkan karena adanya peregangan. Kemudian ada gaya gesek, yaitu gaya yang terjadi karena persentuhan antara dua permukaan benda. Kemudian ada gaya mesin, ini gaya yang terjadi pada mesin kendaraan. Kemudian kita lanjut yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Nah, apa saja contohnya? Nih, contohnya adalah gaya magnet. Ibu yakin Anda semua tahu yang mana yang magnet. Jadi magnet itu tanpa harus kita sentuhkan ke logam, dia bisa menarik logam. Kemudian ada gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Kita masuk dulu yang gaya gesek. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, gaya gesek adalah gaya yang timbul karena gesekan permukaan dari dua benda atau lebih. Nah, apa saja manfaat gaya gesek? Yang pertama adalah untuk menghentikan atau mengerem kendaraan. Yang kedua, mempermudah pergerakan orang. Yang ketiga, menghaluskan permukaan benda. Yang keempat, memotong benda. Nah, menghentikan atau mengerem kendaraan ini maksudnya adalah fungsi dari rem, karena itu ada gesekannya. Kemudian mempermudah pergerakan orang, maksudnya saat kita berjalan, nah kaki kita yang menggunakan alas otomatis bergesekan dengan lantai ataupun jalan. Nah, kalau dengan adanya gesekan ini kita akan lebih mudah bergerak. Berbeda dengan kalau kita
bergerak pada lantai yang licin. Nah, itu akan membuat kita susah karena gaya geseknya boleh dikatakan hampir nol. Kemudian untuk mehaluskan permukaan benda, nih, saat kita mengasah pisau, nah, itu menggesekkan antara dua benda, yaitu pisau dengan batu asahannya. Kemudian memotong benda. Nah, memotong benda tanpa ada gaya gesek, benda tidak akan terpotong. Seperti kita memotong sayur. Nah, jadi bendanya adalah pisau dengan sayur. Itu akan terjadi gesekan. Oke, selain ada manfaat, tentu saja ada kerugian gaya gesek. Nah, kerugiannya yang pertama adalah ban kendaraan jadi tipis. Kenapa? Karena terjadi gesekan antara ban dengan jalan. Kemudian sandal dan sepatu juga menjadi tipis. Kemudian mesin menjadi haus. Nah, bukan haus tapi aus, ya. Nah, supaya mesin tidak aus, ini biasanya mesin diberi oli. Oke, kita lanjutkan mengenai resultan gaya. Gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai besar atau nilai dan punya arah. Nah, gaya digambarkan dengan anak panah, di mana panjang anak panah merupakan besar atau nilai gaya dan arah panah menunjukkan arah gaya. Nih contohnya, ada anak panah AB yang panjangnya 5 cm. Jarak AB merupakan besar gaya 5 cm dan arahnya adalah ke sebelah kanan. Nah, tadi Ibu mengatakan ada resultan gaya. Nah, resultan gaya ini merupakan paduan dari beberapa gaya. Nah, yang pertama kita lihat resultan gaya yang segaris kerja dan searah. Ini merupakan jumlah dari tiap-tiap gaya yang dipadukan. Ini contohnya. Nah, ini ada peti yang ditarik dengan gaya F1 dan F2. Jadi sama-sama menarik ke arah kanan. Maka untuk resultannya adalah dengan menjumlahkan R sama dengan F1 ditambah F2. Jadi R ini adalah singkatan dari resultan. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Apabila gayanya segaris kerja namun berlawanan arah. Nah, untuk mencari resultannya adalah dengan mencari selisih dari kedua gaya yang dipadukan. Dan kemana arah bendanya nanti? Arah benda nanti terjadi kemana yang lebih besar nilainya. Nah, misalnya ini ya. F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Jadi R sama dengan sigma F sama dengan F1 dikurang F2. Dan biasanya untuk nilai positif F1 ke kanan, ya, F2 ke kiri. Dan Anda harus ingat apabila nanti hasilnya negatif, itu bukan nilainya, tapi hanya menunjukkan bahwa gerakannya nanti itu adalah ke arah yang berlawanan, yaitu ke kiri. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, 3 gaya bekerja pada sebuah balok seperti pada gambar berikut ini. Nah, 2 gaya ke arah kanan dan 1 gaya ke arah kiri. Tentukan berapa resultan gaya pada balok dan ke arah manakah balok tersebut akan bergerak. Nah, kita bikin dulu diketahuinya seperti ini. Ya, F1 60 Newton ke kanan, F2 105 Newton ke kanan, F3 100 Newton ke kiri. Ini soalnya udah campuran. Jadi Anda harus tahu dulu mana yang harus dijumlahkan, mana yang harus dikurangkan. Nah, kita mulai dulu ke kanan. Karena dia ada 2 gaya, berarti F1 ditambah F2. Baru kita kurangi yang ke kiri. Sehingga nanti hasilnya adalah 65 Newton. Dan kemana arah gerakan balok tersebut? Yaitu ke arah kanan. Nah, ini untuk latihan soal. Silakan Anda buat nanti di double folionya. Kemudian silakan masukkan ke map plastik bertulang yang telah Ibu sebutkan warnanya pada masing-masing kelas. Bagi yang sudah ada mapnya sama Ibu, berarti tinggal double folionya saja yang dikumpulkan. Oke, untuk hari ini cukup materi kita. Silakan Anda pelajari dan ingat kerjakan latihan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi